wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Hafiz ya. Iya, benar. Yang kemarin sempat menghubungi saya lagi. Iya. Kalau nggak salah ini yang dulu pernah mengenai sesi konseling itu ketidakpedean terhadap di kampus gitu ya, karena dulu sering diolok-olok sama teman-temannya Iya, gitu ya. benar. Gimana sekarang perasaannya Mas Hafiz? Sekarang sih alhamdulillahnya udah menunjukkan ke tren positif. Oke. Alhamdulillah udah aman lah ya, udah Iya. sekarang udah agak lebih pede gitu kan ya. Iya. Oke, jadi apa namanya, Mas Hafiz kan udah pernah melakukan sesi konseling. Iya. Oke, perlu saya jelasin lagi untuk apa namanya, peraturan atau pengertian mengenai sesi konseling seperti kemarin. Jelasin Mas. Oke, Barangkali saya mungkin lupa. saya ya jelaskan kembali lagi ya mungkin ya Mas Hafiz. Iya. Oke, jadi sesi konseling itu adalah bantuan yang diberikan konselor, yaitu saya dan konselingnya itu Mas Hafiz, untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami konseli dengan cara konseli sendiri. Oke. Iya. Jadi di dalam sesi konseling itu ada 3 asas Mas Hafiz. Yang pertama itu asas kesukarelaan, yang kedua ada asas keterbukaan, yang ketiga itu ada asas kerahasiaan. Nah, di asas keterbukaan di asas kesukarelaan ini tadi kan Mas Hafiz kan seperti yang saya jelaskan dulu, Mas Hafiz kesini tanpa ada paksaan dari siapapun. Iya, benar. Oke, terus yang kedua asas keterbukaan. Jadi Mas Hafiz nanti bercerita tanpa ada yang harus ditutup-tutupi gitu Mas Hafiz ya. Iya. Jadi biar saya sebagai konselornya Mas Hafiz itu bisa mengetahui permasalahan yang dialami Mas Hafiz gitu. Terus yang ketiga itu ada asas kerahasiaan. Jadi Mas Hafiz nanti tidak perlu takut untuk bercerita, karena cerita Mas Hafiz di sini tuh akan aman terjaga oleh saya sebagai konselornya Mas Hafiz. Iya. Oke, gimana perjalanannya tadi Mas Hafiz? Aman? Alhamdulillahnya aman. Aman aja. Agak macet kan ya Surabaya ya? Wah, enggak sih, tadi cuma ketemu Porsche aja. Oke, tapi itu musim hujan kan aman kan nggak? Hujan tadi berangkatnya gitu. Wah, aman Mas tadi Mas. Oke, jadi apa ada yang bisa saya bantu Mas Hafiz di sini? Mungkin saya mau ini sih Mas. Mungkin ada saran-saran lagi untuk memperbaiki yang menambah yang lalu. Oke, jadi gitu ya saja. Oke, mungkin saya lupa di sini. Jadi kontrak per sesi konseling kali ini mungkin kurang lebih sekitar 30 menit. Apakah sudah cukup Mas Hafiz? Iya, sudah Cukup. Oke. Jadi di sini Mas Hafiz masih membahas permasalahan kemarin gitu ya. Iya. Nggak ada yang permasalahan lain, masih ingin lanjut permasalahan yang kemarin. Iya, lanjut aja. Oke, lanjut aja. Jadi tadi Mas Hafiz kan bilang kalau sudah ada sisi yang positif gitu ya Mas Hafiz. Iya. Terus untuk permasalahan yang kemarin itu yang ingin diceritakan kembali itu apa ya Mas Hafiz? Mungkin ini sih Mas, yang mungkin yang ingin saya ceritakan kembali itu mungkin dari saya sendiri itu mungkin udah agak lebih pede sedikit ya. Ya. Dan juga mungkin banyak yang udah agak notice saya dan sudah agak tahu akan kehadiran saya. Oke, gitu. Itu yang dirasakan Mas Hafiz. Terus untuk permasalahannya yang diceritain apa kira-kira? Mungkin apa yang dirasakan Mas Hafiz? Mungkin yang sekiranya ganjil jadinya Mas Hafiz yang ingin diceritakan ke sini tadi itu apa? Mungkin kalau mengganjal itu mungkin ada satu sih Mas ya. Masih agak kurang dianggap. Cuma itu tuh sebenarnya tuh udah dianggap. Cuma saya ngerasanya itu masih kurang dianggap gitu. Kurang dianggap sama teman-temannya gitu. Tapi perkembangannya tuh gimana? Maksudnya dari awal sampai yang kemarin itu? Yang dulu tuh yang menganggap saya tuh kadang ada 1-2 orang, sekarang udah jadi 4-5 lah Mas. Oke, jadi di sini Mas Hafiz itu permasalahannya itu mengenai kurangnya dianggap lagi gitu ya Mas Hafiz ya. Tapi kan maksudnya ada perkembangan gitulah ya. Oke, jadi kemarin saya mau tanya nih, apa untuk sebuah solusi mengatasi permasalahan kemarin apa Mas Hafiz kalau boleh tahu? Mungkin lebih membuka diri dan mencoba untuk
berbicara kepada teman ini. Oke, berarti Mas Hafiz sudah mempraktekkan hal itu ya. Iya. Sudah. Untuk apa yang Mas Hafiz rasakan ketika Mas Hafiz mempraktekkan hal kayak membuka diri dengan teman-teman gitu? Yang dirasakan apa? Apakah masih ada rasa malu atau sudah biasa atau gimana gitu? Ya awalnya itu malu mas, cuma makin kesini saya tuh makin menganggap diri saya tuh kayak sebenarnya udah diterima dari awal, cuma nyadarnya itu baru setelah melakukan praktek tadi. Oke, jadi kalau boleh tahu, jadi tadi Mas Hafiz bilang istilahnya di sini Mas Hafiz kurang sadar lah. Betul sebenarnya awalnya itu udah diterima, cuman karena mungkin ada rasanya malu, terus Mas Hafiz juga tadi mempraktekkan hal itu, akhirnya Mas Hafiz merasa kalau hal itu sudah bisa diterima gitu ya. Oke, jadi permasalahannya yang awal tadi kurang di apa? Masih Saya sebenarnya ngerasa udah diterima tapi kayak masih kurang. masih kurang. Kalau boleh tahu masih kurangnya itu gimana? Kurangnya tuh masih belum diterima semua, bukan bukan beberapa aja. Oke. Kalau boleh tahu alasannya kok teman-temannya Mas Hafiz itu ada yang sudah menerima, ada yang enggak, itu kenapa? Kira-kira yang udah menerima itu kenapa, yang enggak itu kenapa? Kalau boleh tahu. Kalau mungkin kalau yang sudah menerima itu mungkin karena ya saya itu udah mulai membaur. Tapi kalau untuk yang belum menerima itu mungkin karena saya awalnya udah membaur, cuman itu tuh masih belum eh, apa ya gimana ya, mengisi parameter yang mereka inginkan. Oke. Itu biasanya dalam hal apa kayak gitu tuh, atau waktu kerja kelompok atau waktu di kelas atau gimana, atau kesehariannya memang kayak gitu gitu maksudnya ketidakakrabannya itu Mas Hafiz Mungkin kalau untuk kerja kelompok itu saya sering. nggak ini ya apa, kalau untuk kerja kelompok itu enggak, cuma kalau untuk yang seperti ketertarikan itu mungkin ya dari situ kayak agak beda aja. Oke, mungkin Mas Hafiz ngerasanya kalau temannya Mas Hafiz yang istilahnya gak menganggap itu kurang tertarik kepada Mas Hafiz gitu. Iya. Oke, jadi sebenarnya tadi kan Mas Hafiz itu udah apa namanya, udah berbaur gitu ya, mencoba berbaur kepada teman-temannya Mas Hafiz. Nah, kalau mungkin dari responnya kayak gitu ya, nah kita kan sebagai manusia Mas Hafiz ya, mungkin kan tidak tahu apa pandangan orang lain terhadap kita kan. Nah, tapi yang sebenarnya yang kita inginkan itu kita memberikan yang terbaik kepada orang lain gitu kan. Jadi kita kan tidak bisa memaksakan kehendak atau keinginan orang lain terhadap diri kita. Nah, kalau boleh tahu itu tadi pernah nggak sebelumnya Mas Hafiz itu kerja kelompok sama teman-teman yang mungkin kurang menganggap Mas Hafiz itu? Pernah sih mas. Nggak pernah. Di situ kalau boleh tahu responnya Mas itu gimana? Pikirannya pas kerja kelompok nih sama temen yang nggak akrab itu loh, atau pikirannya kayak masa gimana gitu? Nggak ada pernah pikir kayak gitu? Kalau dibilang malas sih enggak mas, tapi saya malah mikir kayak wah saya tuh harus ini harus aktif biar agak dianggap. Oh, berarti ketika ada kerja kelompok nih, terus kerja kelompok ternyata sama si orang yang nggak akrab tadi gitu, terus berarti ketika Mas Hafiz diajak dipilih atau emang kepilih sama kelompok itu, pikirnya sih berarti aku ini harus lebih giat lagi gitu. Iya. Oke, jadi di situ sebenarnya sih pikirannya Mas Hafiz itu sudah baik, kayak dari contoh di awal kayak kamu udah berani membuka diri tadi kan ya. Itu sebenarnya udah baik. Nah, tapi di sini yang kayaknya membebani kamu itu pikiranmu terhadap orang lain. Jadi kayak seolah-olah kamu merasa nggak bahwa kayak dirimu itu gimana ya istilahnya ya, kayak kurang sempurna gitu dari orang lain. Padahal aku udah ngelakuin yang baik, tapi pikiran orang lain itu tetap jelek kan. Kadang iya mas. Nah, kadang mikir seperti itu ya. Iya. Nah, itu tadi karena kayak namanya orang ya, kayak mengontrol diri kita kan juga gimana ya, kita bisa mengontrol diri kita, cuma kita nggak bisa mengontrol orang lain gitu kan. Nah, kayak walaupun kadang ada orang yang nggak suka, walaupun kita kayak berbuat baik kepada dia, terus dia nggak suka terhadap kita, itu kan kayak ya udah kita nggak bisa ngatur
iya gitu kan, yang penting kita kayak udah berbuat kayak gitu kan ya. Tapi kan sebelumnya nggak ada permasalahan konflik atau apa dari teman-teman Mas itu, Tidak. nggak ada ya, memang kayak dari awal itu gitu ya. Tapi Mas Hafiz merasa nggak kalau ketika kelompok itu Mas Hafiz itu sebagai anak yang aktif atau anak yang pasif gitu? Aktif sih Mas. Oke, aktif, sebenarnya aktif ya. Iya. Tapi emang mungkin gini, apakah pertemanan di lingkup kelasnya Mas Hafiz itu aman-aman, maksudnya kayak nggak circle-circlean gitu istilahnya itu? Ya kalau dibilang circle-circlean enggak Mas, cuma kayak lebih ke enggak circle, cuma itu tuh kadang agak kurang dianggap aja gitu, salah satunya. Tapi Mas Hafiz punya teman sendiri nggak yang paling dirasa paling deket gitu sama Mas Hafiz di kelas? Ada sih Mas. Ada. Itu kalau boleh tahu berapa anak? Kisaran ya 1 sampai 2 aja. Dua aja. Itu udah kenal dari lama atau awal masuk kuliah atau baru-baru ini baru akrab gitu kalau boleh tahu Mas Hafiz? Dari awal. Oh, dari awal kuliah, Iya. baru masuk kuliah. Itu kalau boleh tahu kenalnya karena apa? Mas Hafiz itu apa maksudnya kok bisa akrab dengan mereka tuh gimana awalnya kalau boleh tahu? Mungkin bisa Mas Hafiz ceritakan gitu. Mungkin awalnya itu dari ini Mas, lebih sering ke tanya-tanya tugas aja. Kayak tugas. gimana ini tugasnya gitu kan, oh aku ini gini, kalau nggak lihat dong tugasnya, oh ini ya gitu Mas. Oke, sebelumnya terus Mas Hafiz pernah nggak tanya ke kayak gitu tadi ke temen yang kurang akrab tadi? Nggak pernah. Jarang sih. Oh jarang. Ya itu mungkin salah satu faktor penyebab Mas Hafiz kan kurang akrab dengan teman-teman itu gitu. Alasannya mungkin Mas Hafiz kok nggak mau itu, kok jarang berkomunikasi dengan apa namanya orang yang Kurang. kurang menganggap Mas Hafiz itu kenapa? Kok jarang komunikasi dengan dia? Kalau sama teman Mas Hafiz kan pertama kan karena sering gitu kan ya, tadi Mas Hafiz bilang karena sering berkomunikasi, terus Mas Hafiz itu apa namanya akhirnya nyaman, terus kayak udah akrab gitu lah istilahnya. Iya. Kok Mas Hafiz gak mau memulai dengan teman yang mungkin kurang anggap Mas Hafiz tadi, kenapa alasannya kalau boleh tahu? Apa karena responnya atau karena mungkin emang dari awal tuh seleranya nggak itu gitu mungkin, maksudnya kayak dipandang Mas Hafiz itu kayak orangnya itu oh nah ini gini gitu ya kan, biasanya orang itu mulai dari responnya gitu, ketika kita ngechat responnya gimana terus kita jadi nggak enak mau chat lagi gitu. Oke, menurut Mas Hafiz kenapa kalau boleh tahu? Kadang tuh gini Mas, apa ya itu tadi responnya Mas. Kalau ini kadang saya mikir tuh, kalau saya ngirim kayak gini atau tanya kayak gini, saya tuh kadang takut responnya itu kalau nggak cuma di read ya udah cuma centang ini aja, centang abu-abu aja gitu. Itu perasaan takut Ya tapi sebenarnya kejadian itu bener di read atau gitu nggak? kadang Mas. Kadang di read aja, Iya. nggak pernah nggak dibalas gitu, beberapa gitu ada, Ya enggak sih kalau nggak pernah dibalas, tapi di read aja gitu. di read aja. Read aja, oke. Jadi di situ setelah itu di kelas nggak ditanyakan lagi atau gimana gitu Mas Hafiz? Enggak. Nggak, berarti nggak pernah gitu ya? Maksudnya kayak di kelas jarang komunikasi juga? Kalau untuk jarang komunikasi saya udah mencoba ini Mas. Agak terus menerus agak nyoba. Nggak nyoba, tapi sama orang yang jarang itu tadi? Iya. Tapi responnya dia di kelas gimana? Sebenarnya kalau dibilang gimana ya, agak cuek sih. Agak cuek aja, cuman kayak tadi tetap maksudnya enak nggak ketika di dalam yang Mas Hafiz ketika mendapat respon dari si anaknya tadi itu gimana? Maksudnya kayak sakit hati atau kayak ngerasa kaget atau kayak ngerasa sedih atau cuma biasa aja gitu? Cuma kalau dibilang biasa enggak, cuma kalau dibilang sakit hati juga enggak. Kayak Jadi cuma kayak gimana ya, rasanya kayak agak-agak ngeganjel dikit aja. oh nggak jadi kayak oh anaknya responnya gini, sedih gitu. Oke, berarti di sini kayaknya permasalahannya Mas Hafiz itu sebenarnya itu bukan dari Mas Hafiz sendiri. Sedangkan Mas Hafiz kan dari awal kan udah mencoba untuk apa namanya berbaur dengan teman-teman yang sekiranya ingin Mas Hafiz kenal lah gitulah ya, Iya. kenal lebih dalam lah gitu. Sebenarnya di sini Mas Hafiz sudah cukup bagus dari awal, kayak sudah
dari konsul yang kemarin yang Mas Habis terapkan, kayak berbaur dengan teman-teman sudah mulai berani gitu kan ya, tapi mungkin karena mereka kurang menerima aja. Nah kita tidak bisa memaksakan kehendak orang lain gitu Mas Habis. Jadi sebenarnya di sini Mas Habis sudah cukup bagus untuk berkontribusi, tapi ketika Mas Habis kayak melihat sisi gimana ya, ketika Mas Habis kayak mencoba tetapi dengan respon yang kayak kata Mas Habis ngeganjel tadi, terus kayak gak enak gitu ya kesannya, mungkin ya kayak dicadir aja gitu. Mas Habis jangan menjadikan hal itu kayak oh aku tuh jadi takut buat ngecat yang lain gitu. Nggak perlu kayak pikiran itu, nggak perlu kayak padahal kan itu bisa kita pikirkan lagi. Kayak contohnya ketika mungkin kayak pikirannya itu dipositifkan gitu Mas Habis, kayak ketika mungkin istilahnya di red gitu kan, mungkin lagi sibuk atau gimana gitu, entah waktu diajakin di kelas diajak ngobrol itu memang anaknya itu memang karakternya seperti itu kan, kita tidak tahu kan ya, karena kita belum mengenal terlalu dalam gitu. Nah yang penting di sini tuh kayak Mas Habis itu tetap istilahnya tuh niatan untuk berkomunikasi dengan orang yang pengen Mas Habis kenal kayak tadi itu nggak perlu ada rasa takut lagi. Jadi kayak sebenarnya sudah bagus kayak dari awal Mas Habis berkomunikasi tadi. Tapi yang kayaknya yang mungkin menghambat permasalahannya Mas Habis itu tadi adanya rasa takut karena Mas Habis itu sudah pernah dekat salah satu anak, terus responnya kayak gitu, dan akhirnya di semua anak jadi takut. Kalau untuk takut sih enggak Mas, cuma kayak ada perasaan agak was-was gitu aja. Was-was maksudnya karena tadi Mas, di takut dilihat aja. Iya. Dilihat aja. Oke, jadi sebenarnya di sini tuh Mas Habis tuh lebih overthinking aja sih gitu. Jadi pikiran yang belum tentu terjadi itu sudah terlalu dipikirkan oleh Mas Habis. Jadi kayak kita kan belum tahu kenyataannya kayak gimana gitu kan ya. Nah belum tahu kenyataannya, tapi kayak pikiran kita tuh sudah menggambarkan sendiri gitu. Nah akhirnya jadi apa yang harusnya kita lakukan itu karena pikiran sudah menggambarkan, jadi kita jadi takut gitu Mas Habis. Nah jadi mungkin di sini ya, kalau boleh tahu nih, kira-kira ketika Mas Habis sudah tahu nih emang karakternya temannya cuek kayak gitu, emang kayak nggak mau bales nge-rate aja, apakah Mas Habis tetap takut nggak mau bales, atau tetap Mas Habis kayak tetap mau ngecat temannya lagi gitu? ya mungkin Selain anak itu lah istilahnya gitu kan. iya mungkin mau sih Mas, cuma kayak agak mikir kayak gak terlalu berharap untuk dibalas juga sebenarnya. Oke, jadi pikiran itu ya tidak terlalu berharap untuk dibalas gitu. Berarti kayak sudah Mas Habis itu istilahnya sudah terbiasa gitu dengan hal-hal yang seperti itu. Ya udah ada. Oke, awal kalau boleh tahu, awal ketika Mas Habis merasakan hal seperti itu gimana rasanya, kayak ketika pertama kali ngecat yang nggak dikenal terus ternyata responnya di-read aja gitu, perasaannya gimana? Ya, agak ini Mas, agak jengkel aja sih. Masih aja, dan akhirnya terus kelamaan terbiasa gitu ya, kayak berharap lebih gitu ya. Oke, sebenarnya itu gini Mas Habis, nggak semua orang itu kita bisa anggap seperti itu. Nah mungkin sebenarnya ketika Mas Habis mengenal orang-orang yang sekarang akrab dengan Mas Habis, kan nggak tahu kalau sebelum melihat orang itu kan kita nggak tahu orang ini karakternya kayak gimana, orang ini karakternya kayak gimana gitu kan. Nah setelah kita mungkin ngecat terus akrab gitu kan, nah akhirnya kayak rasa nyaman dan aman itu akhirnya kayak gimana muncul gitu lah, akhirnya kayak aku ya wis lah ngecat ambil gitu, karena mungkin yang pertama itu belum terbiasa gitu aja. Nah gitu aja, kayak hal yang perlu ditakutkan Mas Habis tadi itu dirubah, maksudnya kayak ya udah, kalau anak ini memang tidak ingin kayak gimana ya istilahnya, tetap responnya kayak gitu, yang penting kan kita responnya bagus gitu Mas Habis. Oke, mungkin bisa dipahami Mas Habis. Oke, kira-kira nih seumpama nih ya, aku jadi temannya Mas Habis nih, aku ngecat Mas Habis ngecat aku ngerat aja itu, Mas Habis kira-kira hal apa sih yang harus dilakukan Mas Habis, atau tetap diam aja atau ngomong kembali lagi
wih di rate ya begini gini gini gitu, nggak ada omongan lagi. Ya udah stop aja sih mas. Oke, pikirannya berarti kayak langsung ah ya wes lah gak dibalas lagi gitu. Iya. Oke, jadi eh gini Mas Habis, apa namanya, tadi kan udah dijelasin ya apa mengenai permasalahan yang Mas Habis rasakan tadi kan ya. Iya. Mengenai apa yang dirasakan Mas Habis yaitu tidak keseluruhan untuk mengenal Mas Habis jadi gitu. Oke, mungkin apa sih yang Mas Habis tangkap dari apa yang saya apa namanya katakan tadi itu? Mungkin yang saya tangkap itu mungkin eh, jadilah lebih terbiasa dan ya nggak usah terlalu dipikirkan terlalu dalam. Oke, kira-kira eh kedepannya Mas Habis bakal gimana? Maksudnya kayak menghadapi hal-hal yang teman-temannya Mas Habis itu kayak ya wis sing cuek sama Mas Habis itu kayak kedepannya gimana? Kayak apakah Mas Habis bakal takut terus nggak berani terbuka lagi sama orang-orang lain? Apakah Mas Habis tetap terus ya udah biasa aja atau tetap ya biasa aja, istilahnya biasa aja itu kayak istilahnya ketemu semua orang tetap gitu ya, semua orang tetap terbuka gitu, maksudnya kayak nggak karena orang ini saya jadi takut untuk bersosialisasi dengan orang lain. Gimana maksudnya kedepannya Mas Habis bakal gimana lah istilahnya, cara yang ingin Mas Habis lakukan mungkin cara Mas Habis sendiri yang Mungkin saya akan agak mungkin saya akan ini mas belajar ini ya udah gitu mengikhlaskan aja sih, kalau ya cuma di rate aja ya ya sudah lah gitu kan. Oke, jadi kalau dilihat sudah oke. Kalau untuk itu apa namanya istilahnya membranding dirinya Mas Habis gitu, kayak istilahnya mengenalkan diri nih, kalau terbiasa bersosialisasi kan mungkin kan kayak terbatas gitu kan ya, kayak kenalnya terbatas. Nah ada nggak mungkin cara dari Mas Habis biar lebih gimana ya diterima oleh teman-temannya gitu loh, maksudnya kayak katanya Mas Habis tadi kan, kalau saya tangkap tadi di awal kan mungkin karena perbedaan apa namanya Ketertarikan ya ketertarikan ya. gitu, maksudnya kayak apakah Mas Habis harus menirukan style mereka atau kayak gimana ya istilahnya itu berbaur tapi ya punya style sendiri. berbaur tapi punya style sendiri gitu, istilahnya kayak Mas Habis ini pengennya itu berbaur tapi nggak harus mengikuti mereka gitu. Iya. Oke, terus caranya Mas Habis itu gimana, apakah tetap dengan cara yang pertama mungkin dengan bersosialisasi seperti pertama tadi atau ada hal lain? Ya saya ini mas bakal terus coba membaur tapi juga diselingin dengan saya tuh membentuk citra saya sendiri tuh kayak wah saya nih sukanya ini apa balapan gitu kan. Di kelas nggak ada yang suka balapan, ya udah itu tuh cuma buat citra saya sendiri Oke, aja. jadi kayak Mas Hafiz tuh nggak menerima, nggak memaksa dirinya untuk diterima orang lain karena harus mengikuti ketertarikan orang lain gitu ya. Yang penting saya ikut kamu tapi aku juga punya rasa senangku sendiri gitu. Oke, sebenarnya itu udah cukup bagus ya Mas Hafiz, kayak apa namanya, kita tuh ada rasa percaya diri gitu loh, nggak harus kayak ikut-ikutan gitu kan ya, kayak istilahnya FOMO gitu kan ya, kayak ikut sana gini ikut sana gini, kayak kita udah punya itu istilahnya seperti rasa percaya diri habis, kayak aku punya ini, ya udah aku kayak ya udah aku nggak perlu ikut-ikut yang lain, kayak istilahnya gimana ya, hal itu seperti apa namanya, rasa gak gimana ya istilahnya ya, punya apa pendirian ya punya pendirian, itu bener banget itu Mas Habis, kayak kamu itu kayak punya pendirian tanpa harus mengikuti orang lain. Sebenarnya pendirian Mas Habis itu sudah cukup kuat ya, sebenarnya dari Mas Habis itu. Nah cuman mungkin kalau dari saya itu dihilangin untuk rasa takutnya dari Mas Habis tadi. Oke, jadi menurut saya nih, kalau dari yang saya tangkap dari Mas Habis tadi itu, Mas Habis itu caranya tuh ingin apa namanya berbaur tapi Mas Hafiz punya pendirian sendiri gitu. Nah itu sudah cukup bagus Mas Hafiz, mungkin bisa diterapkan gitu ya kalau hal itu di kedepannya gitu, kayak Mas Hafiz di kelas di kelompok itu kayak ya udah aku berbaur tapi aku dengan
kepribadianku sendiri Iya. gitu, jadi nggak ikut-ikut sana nggak ikut sini gitu. Nah yang pertama ya silakan dicoba lagi, kayak mungkin bersosialisasi gitu aja Mas Habib ya. Kayak gimana Mas Habib maksudnya kayak permasalahannya Mas Habib di sini kejam nggak, maksudnya kayak aku masih bingung aku harus ngapain atau harus ngapain gitu. Sudah sedikit menjawab, cuma Ya Mas ada yang bingung apa nggak? ya? Yang saya bingungkan ini, saya juga bingung sebenarnya. Apa kalau boleh tahu mungkin bisa dibicarakan bagaimana gitu. Apa ya? Sebentar. Kelihatannya sudah mas, kelihatannya mas. Enggak, tadi kan sebenarnya ada dibingungkan gitu. Ya Yang saya bingungan apa? Nggak apa-apa cerita aja maksudnya apa gitu. mana ya mas ya. Yang saya bingungkan itu, saya bingung mau ngomongnya gimana gitu. Oh mungkin dari cara memulainya atau gimana yang habis bingungkan, nggak ada atau Kelihatannya nggak ada mas. nggak ada, tapi berarti udah apa namanya udah Udah. ngerasa ya, Iya. maksudnya kayak udah tahu aku harus begini gitu ya. Iya mungkin mas. Oke mungkin akhirnya saja, jadi saya simpulkan lagi. Jadi Mas Habis tadi itu memiliki permasalahan kayak Mas Habis itu sebenarnya punya pribadi yang kuat, punya pendirian yang kuat, tetapi Mas Habis karena mungkin balasan dari orang lain yang tidak bisa kita atur, terus Ya. adanya timbulnya rasa takut. Nah jadi seperti hal seperti itu tidak perlu dipikirkan oleh Mas Habis. Nanti Mas Habis itu kayak ya udah percaya diri aja. Kalau berkomunikasi dengan satu orang ini ternyata balasnya cuek, ya udah kamu jangan ada rasa takut untuk berkomunikasi dengan orang lain yang belum kamu kenal atau belum istilahnya kamu deket gitu aja. Jadi kayak istilahnya rasa percaya diri itu teruskan, terus bersosialisasi itu juga teruskan, karena itu kayak ngebuat branding diri kamu itu semakin melebar gitu Mas Hafiz. Iya. Dapat dipahami Mas Hafiz? Ya. Oke mungkin apakah bisa saya akhiri untuk sesi konseling pada malam hari ini? Silakan mas. Oke mungkin terima kasih buat Mas Hafiz sudah apa namanya datang ke sini buat apa namanya sesi konseling lagi mengenai permasalahan yang mungkin Mas Hafiz rasakan dari yang kemarin Mas Hafiz ke sini gitu kan ya. Oke saya ucapkan terima kasih karena Mas Hafiz sudah berani berbagi cerita tanpa ada rasa takut kepada diri saya. Mungkin saya akhiri sesi konseling pada malam hari ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.